Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sahabat rohani, kita kembali bertemu di dalam renungan pada hari ini, di mana renungan kita tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, si kaya menindas yang miskin itu adalah cerita lama. Tetapi sampai pada saat ini hal itu juga masih berlaku. Bahkan mungkin jika boleh kita katakan bahwa hal ini semakin menjadi-jadi. Siapa yang berkuasa akan menindas yang lemah, dan itu sepertinya sudah menjadi suatu hukum alam. Yang kaya menekan sesamanya, para majikan mempekerjakan pembantunya dengan semena-mena dan bahkan melebihi daripada batasan normal, tetapi dengan memperdaya atau memanipulasi, di mana mereka beranggapan bahwa kebutuhan para pekerja atau yang mereka pekerjakan lebih tidak diutamakan, sehingga tidak sesuai atau terjadi manipulasi antara jam kerja dengan pengupahan. Hal itu juga yang kita lihat dalam beberapa pekerjaan atau perjalanan dalam kehidupan manusia, antara pedagang, antara si pemberi kerja dengan orang yang menerima pekerjaan. Tetapi firman Tuhan yang mau kita lihat dalam nats ini dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli padanya, janganlah kamu merugikan satu sama yang lain. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia yang memperhatikan umatnya. Dia adalah Allah yang selalu memiliki belas kasihan. Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan mengenai perintahnya agar kita semua bisa hidup rukun dan tidak merugikan satu dengan yang lain. Tetapi memang pada dasarnya sifat manusia sulit untuk diubah. Bagaimana perilaku yang selalu memperdaya yang lemah, di mana perilaku yang selalu memanfaatkan orang-orang yang lemah itu selalu dan terus saja berlanjut dari masa ke masa. Sangat sulit untuk diabaikan. Untuk itu, bagaimana seorang manusia atau kita yang taat untuk perintah kepada Tuhan bisa mengingat bahwa hendaklah kamu dengan sesamamu agar jangan saling merugi. Artinya tidak saling memanfaatkan, tidak saling memperdaya, dan tidak saling merugikan. Hal inilah yang mau diajarkan melalui nats ini. Firman Tuhan yang turun melalui Musa di Gunung Sinai yang melarang kita untuk mencari untung dengan merugikan orang lain. Sebab apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ini pesan yang sangat penting. Pesan yang sangat penting yang sering sekali kita abaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk penipuan dihalalkan asal dia bisa mendapatkan keuntungan daripada yang dia rugikan.
Bahkan menjual barang rusak bisa dikatakan bagus. Menipu pembeli dengan berbagai cara juga dihalalkan. Padahal itu jelas melanggar perintah Tuhan. Bagaimana bentuk-bentuk yang melanggar perintah Tuhan, bagaimana bentuk-bentuk yang merugikan, sama sekali tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan supaya manusia itu seturut dengan apa yang dia jalani, yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Maka dikatakan janganlah kamu saling merugikan satu dengan yang lain. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu, dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangankan kepada yang lemah, kepada musuh sekalipun Tuhan ingatkan supaya kita saling mengasihi. Jangankan kepada orang-orang yang lemah, kepada yang menyakiti kita saja Tuhan ingatkan untuk saling mengasihi dan tidak membalaskan hal yang jahat dan selalu membalaskan hal yang baik. Kenapa Tuhan mengingatkan itu? Itu sebabnya hendaklah engkau seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, berperilaku, berkata, dan berbuat seperti apa yang Tuhan perbuat bagimu. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikatakan pelaku firman. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini pesan yang sangat penting yang Tuhan ingatkan melalui nats ini. Janganlah saling merugikan. Dan Tuhan ingatkan kembali, takutlah akan Tuhan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Karena kita adalah bagian dari perangai, atau kita adalah bagian daripada contoh perbuatan Tuhan yang mengasihi umat manusia. Sebab kita adalah gambaran bagaimana Tuhan mengasihi kita. Sebab kita adalah gambaran bagaimana Tuhan berperilaku terhadap diri kita sendiri. Maka kita juga harus menunjukkan dan berperangai bagaimana perangai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati.